Halo, hari ini kita akan membicarakan mengenai surat Galatia. Sebelumnya kita sudah mendiskusikan mengenai beberapa pokok ajaran di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, termasuk di dalamnya kita membicarakan mengenai ajaran Paulus tentang Taurat, juga tentang anugerah, tentang salib. Dan kali ini kita akan membicarakan secara khusus kitab atau surat yang Paulus tulis kepada sebuah jemaat yang disebut sebagai jemaat Galatia. Nah, hal pertama yang harus kita diskusikan adalah mengenai siapakah yang dimaksud dengan jemaat Galatia. Nah, waktu Rasul Paulus dia menulis kepada orang-orang percaya di Galatia, para ahli tidak sepakat di dalam menentukan siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang Galatia oleh Rasul Paulus. Sebagian ahli percaya atau mereka berpikir bahwa orang-orang Galatia yang Rasul Paulus maksudkan menunjuk kepada orang-orang Kristen yang ada di seluruh provinsi Galatia atau wilayah Galatia, baik mereka yang merupakan jemaat hasil rintisan Paulus ataukah jemaat yang bukan hasil rintisan Paulus. Itu berarti pembaca surat Paulus kepada jemaat Galatia menunjuk kepada orang-orang Kristen yang secara luas tersebar di wilayah Galatia. Nah, itu adalah teori yang pertama. Nah, sedangkan teori yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Galatia bukan menunjuk kepada semua orang Kristen yang hidup di wilayah Galatia. Karena kalau kita membaca atau melihat peta dari peta wilayah dari Galatia adalah sebuah wilayah yang cukup luas. Nah, itulah sebabnya bagi sebagian ahli yang dimaksudkan dengan Galatia menunjuk kepada orang-orang Kristen di wilayah Galatia yang pernah menerima pelayanan Rasul Paulus. Mereka yang pernah dikunjungi, mereka yang pernah dilayani, atau mereka yang menjadi rintisan dari pelayanan Rasul Paulus. Ini menunjuk kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Listra misalnya, atau di kota Derbe atau Iconium. Nah, jadi dalam hal ini para ahli tidak sepakat. Tetapi kalau kita melihat isi daripada surat Galatia, nampak sekali bahwa Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang yang sudah dia kenal. Dia menegur orang-orang yang memang seolah-olah sudah menjadi bagian dari keluarga dia, bagian dari kehidupan dia. Itulah sebabnya rasanya akan lebih sulit untuk menerima bahwa Rasul Paulus menggunakan sebuah kalimat yang sangat keras kepada orang-orang yang belum mengenal dia. Nah, itulah sebabnya teori bahwa pembaca surat Galatia adalah orang-orang Kristen yang pernah menerima pengajaran Rasul Paulus atau jemaat di kota wilayah Galatia yang menjadi rintisan Rasul Paulus, itu jauh lebih memungkinkan. Dan hal kedua yang kita juga perlu diskusikan adalah mengenai alasan Rasul Paulus menulis surat Galatia. Nah, kalau kita membaca pemikiran-pemikiran dari para ahli, nah kita dapat membagi perbedaan pandangan dari para ahli ke dalam dua kategori. Pertama, sebagian ahli yang percaya bahwa surat Galatia merupakan sebuah surat yang bersifat polemik. Polemik artinya surat ini dituliskan untuk menjawab atau menyerang ataupun menghadapi ajaran-ajaran tertentu yang salah yang muncul di kota Galatia. Banyak ahli percaya bahwa ada dua tipe ajaran yang salah yang memasuki pemikiran orang-orang jemaat Kristen di Galatia, yaitu ajaran yang disebut sebagai legalis dan libertinis. Nah, ajaran disebut legalis itu menunjuk kepada sekelompok orang-orang Kristen, kemungkinan mereka berbudaya Yahudi atau berlatar belakang Yahudi, di mana mereka menuntut orang-orang Kristen non-Yahudi untuk mengadopsi atau memiliki kehidupan agamawi seperti orang-orang Yahudi. Nah, maka tuntutan mereka adalah bahwa orang-orang bukan Yahudi harus hidup seperti orang Yahudi dengan mentaati hukum-hukum Taurat.
Nah, sementara di sisi yang lain ada juga kelompok orang-orang Kristen tertentu yang sepertinya bukan dari kelompok Yahudi, mengajarkan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Galatia atau di jemaat di wilayah Galatia supaya mereka tidak mengikatkan diri dalam bentuk tuntutan hukum apapun juga. Nah, itulah sebabnya mereka disebut kelompok Libertini, karena mereka sangat menekankan liberty atau kebebasan dalam segala hal, termasuk di dalam norma ataupun hukum-hukum moral. Nah, jadi sebagian ahli percaya bahwa Rasul Paulus menulis surat Galatia untuk menjawab dua persoalan tadi. Nah, namun sebagian ahli yang lain percaya bahwa surat Galatia tidak bersifat polemik. Nah, kalau surat Galatia tidak bersifat polemik, lalu surat Galatia bersifat apa? Maka sebagian ahli percaya surat Galatia itu bersifat deliberatif atau bersifat pedagogik. Dituliskan seperti surat-surat yang lainnya, bukan untuk terutama menyerang ajaran tertentu, tapi untuk mengajar jemaat akan satu pokok ajaran isu tertentu. Nah, kalau kita membaca surat Galatia misalnya, kita memang di sana membaca ada dua bagian dalam surat Galatia. Bagian pertama itu adalah bagian yang bersifat teologis dan bagian yang kedua adalah yang bersifat etika. Dan bagian yang bersifat etika ini terkait dengan pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat Galatia supaya mereka hidup sesuai dengan natur mereka sebagai orang-orang yang dibenarkan. Nah, jadi sebagian orang percaya bahwa tujuan Paulus menulis surat Galatia bukan untuk menyerang ajaran tertentu, tapi untuk mengajarkan kepada jemaat untuk memiliki pola hidup yang benar sebagai umat Tuhan. Nah, itulah dua hal yang kita bisa pelajari dalam video ini mengenai surat Galatia.